You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang dalam ucapan syukur karena Tuhan berikan kesempatan kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, di tengah dunia yang gelap dan di dalamnya begitu banyak hal yang mungkin mencelakakan kami. Kami bersyukur firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Ini sudah menjelang siang sih ya, sudah hampir sudah setengah 12. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian dalam satu topik yang tentunya di satu sisi ini juga adalah ajaran Kristiani yang penting tentang Alkitab, dan kita juga mau melihat bagaimana Alkitab di dalam kehidupan beriman kita, ya. Saya mengajak kita untuk melihat sama-sama bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya dalam hidup kita, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau melihat di mana posisi Alkitab di dalam kehidupan beriman kita, saya pikir ini satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita ingat, kita disegarkan kembali. Kalau kita ingat di beberapa tradisi gereja, bahkan yang masuk dalam ruang ibadah itu pertama-tama adalah Alkitab, begitu ya. Jadi kalau prosesi, bahwa ada majelis atau pendeta yang pegang Alkitab di depan ya, mendahului masuk ke ruang ibadah. Beberapa tradisi gereja ketika hamba Tuhan akan menyampaikan firman, maka misalnya majelis memberikan Alkitab kepada pendeta untuk disampaikan, dan kemudian nanti selesai juga ada penyerahan Alkitab. Apa yang begitu spesial? Apakah ini benda keramat begitu rupa? Nah, kita ingin melihat sama-sama, dan dalam ilmu atau dalam teologi Kristen, pemahaman tentang Alkitab itu seringkali disebut dengan istilah bibliologi, ya. Bibliologi, ya kalau dalam bahasa Inggris berarti pakai Y belakangnya ya. Bibliology, ya. What is the Bible? Jadi sebenarnya kalau bicara Bible sendiri, ini dalam bahasa Inggris, Bible, maka di dalam bahasa Yunaninya, Biblia, dan itu sebenarnya secara literal berarti books.
Ya, jamak. Jadi kalau dikatakan kumpulan-kumpulan buku, dan ini adalah apa yang kita pahami di dalam kekristenan sebagai firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bentuk tertulis, maka doktrin bibliologi itulah doktrin Alkitab. Ya. Dan mengapa tadi saya katakan sangat penting di dalam hidup beriman kita? Karena apa? Seluruh pemahaman kekristenan dibangun di atas dasar kitab suci. Contohnya, tahu dari mana Yesus mengasihi kita? The Bible tells me so. Tahu dari mana Yesus mati di kayu salib? The Bible tells me so. Tahu dari mana Tuhan menciptakan alam semesta ini? The Bible tells me so. Jadi sekali lagi, kekristenan dibangun di atas dasar kitab suci. Jadi kalau kita ambil kitab sucinya, kita buang Alkitabnya, maka yang runtuh bukan cuma Alkitabnya, tapi seluruh kekristenan. Dan ini jadi menarik untuk kita pikirkan bersama betapa sentralnya posisi Alkitab di dalam kehidupan beriman kita. Posisi firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Tapi ya, secara khusus lagi kalau kita perhatikan, coba teman-teman lihat ya, dari survei membuktikan, wah, ini the top 10 most read books in the world. Wah, Alkitab masuk tuh ya. Nah, tapi juga mungkin kalau kita coba lihat ya, bahwa ini bukan cuma masalah most read. Karena mungkin juga surveinya dikaitkan dengan berapa banyak yang punya Alkitab. Jadi kalau cuma sekedar punya, dengan punya dan membaca, wah itu saya pikir dua hal yang harus bisa dibedakan ya. Nah, kalau kalian perhatikan, satu waktu abang pergi ke sebuah sekolah Kristen, saya sering keliling ke SMA-SMA, dan waktu saya datang ke salah satu SMA Kristen, jadi muridnya memang sebagian besar orang Kristen, saya coba melakukan sebuah survei singkat ya. Lalu waktu itu saya bilang, coba teman-teman ya, ini satu sekolah gitu ya. Jadi kayaknya waktu itu ada mungkin 200-an siswa kelas 2 kalau nggak salah ingat. Jadi saya tanya, siapa yang dari kecil sudah Kristen? Misalnya begitu lahir juga udah lahir di keluarga Kristen. Begitu lahir namanya udah Matius, Markus, Elizabeth, Maria, Yohana begitu ya. Coba angkat tangan ya, jadi semua angkat tangan. Dan itu hampir 90% sudah Kristen dari kecil. Ya saya bilang, coba angkat tangan yang tinggi ya. Lalu kemudian saya tanya lagi. Sekarang Kak Alex tanya pertanyaan kedua. Berapa banyak dari teman-teman yang sudah Kristen dari kecil pernah membaca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, saya bilang sama mereka ya pelan-pelan aja turunnya ya, supaya nggak malu begitu ya. Dan benar teman-teman, banyak sekali yang turun tangannya, tapi masih puji Tuhan ada 3 siswa tersisa masih angkat tangan. Pernah membaca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu, minimal 1 kali, masih ada 3 orang. Teman-teman, ini yang saya ingin ingatkan kepada kita ya, bahwa perhatikan. Kita mengatakan kekristenan dibangun di atas dasar kitab suci. Di gereja, Alkitab itu yang masuk pertama di beberapa tradisi gereja. Bahwa beberapa logo gereja juga bahkan ada Alkitab yang terbuka. Tetapi kalau kita survei relasi orang Kristen dan Alkitab, itu satu survei yang sedikit menyedihkan ya. Bahwa antara apa yang kita yakini, betapa pentingnya posisinya, tetapi juga ternyata begitu jarang kita baca, kita renungkan, bahkan mungkin membacanya secara khusus. Sementara, ya ini kita bukan perbandingan agama, tetapi kalau kita bayangkan saudara-saudara sepupu kita yang punya kitab suci yang namanya Al-Quran, wah, salah satu kebanggaan mereka, orang tua mereka adalah kalau anaknya khatam. Khatam itu apa? Selesai baca Quran. Jadi makanya memang biasanya mereka kalau anaknya pulang sekolah, itu akan langsung ngaji gitu ya. Mereka bahkan khatamnya itu diharapkan kira-kira kelas 3 SMP.
Ya, mungkin ini juga jadi bentuk keseriusan yang perlu kita pikirkan ya. Bahwa banyak orang Kristen, banyak keluarga Kristen gak cukup serius dengan Alkitab. Bahkan ada yang bilang gitu sama anaknya, udah jangan terlalu banyak baca Alkitab, nanti gila. Waduh, kok bisa begitu ya? Atau jangan, emangnya mau sekolah teologi ya? Kok baca-baca Alkitab begitu? Padahal sebenarnya dalam hidup beriman kita, betapa pentingnya dan sentralnya posisi kitab suci. Ya, dan mungkin tidak banyak orang tua yang membiasakan anaknya baca kitab suci. Ya, orang tua Kristen pulang sekolah anaknya les ya, disuruh les ya, bukan baca Alkitab ya. Saudara sepupu kita pulang sekolah pergi ngaji gitu ya. Bahkan senang gitu anaknya selesai mengaji, walaupun saya tidak jamin juga apakah mereka mengerti bahasa yang yang dibaca begitu ya. Nah, kita yang Alkitabnya dalam bahasa Indonesia, nggak banyak tuh orang tua yang serius begitu ya. Jadi, saya harus katakan ketika persekutuan mahasiswa seperti kita ini berkata bahwa salah satu nilai penting dalam pelayanan mahasiswa adalah Bible movement. Wah, makanya mungkin banyak teman-teman yang baru mulai serius baca Alkitab waktu masuk kampus. Waktu ikut persekutuan. Waktu ikut kelompok kecil, waktu dengar firman di PJ, baru, oh iya ya, penting banget gitu. Padahal mungkin sudah dari kecil Kristen. Nah, ini yang saya ingin ingatkan. Mari kita cukup serius lah ya, melihat relasi antara hidup beriman kita dengan kitab suci kita. Ya, sebagaimana yang kita sadari, itu tampak dalam berbagai simbol. Bahkan di beberapa rumah tangga Kristen, Alkitabnya tuh kemungkinan besar bukan cuma satu. Sekarang bahkan ada lagi, sudah ada di HP gitu ya, di gadget. Gampang sekali akses dengan kitab suci. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, berapa banyak yang sungguh-sungguh membacanya? Berapa banyak yang teliti melihatnya, membacanya? Berapa banyak yang punya waktu pribadi untuk saat teduh setiap hari? Jadi, bukti kamu serius dengan Alkitabmu adalah kamu baca atau tidak. Setelah dibaca, maka ditanyakan lagi, kamu paham atau tidak? Setelah kamu pahami, apakah kamu lakukan atau tidak? Karena saya pikir tidak hanya membaca. Kita bukan hanya sekadar baca supaya tamat. Itu juga bukan tujuan akhir. Tetapi benar-benar bagaimana firman Tuhan yang kita baca itu boleh menjadi sesuatu yang hidup di dalam keseharian kita. Nah, jadi saya cukup panjang di sini karena saya ingin secara khusus memberikan gambaran. Nah, Abang tidak mau lakukan survei itu di sini. Saya takut juga ya, takutnya nanti malah memalukan begitu ya. Saya nggak tahu nih berapa banyak yang cukup serius dengan Alkitabnya. Tapi itu yang Abang bilang tadi. Saya bersyukur. Paling tidak di pelayanan mahasiswa, belum terlambat ketika kembali kita menggelorakan. Kita bahas di persekutuan betapa pentingnya firman. Ada orang banyak sekali pertanyaannya tentang Alkitab. Ya, bisa begitu. Saya ingin tahu, Bang, kenapa begini Alkitab? Kenapa begitu? Nggak salah nanya ya. Tapi ketika engkau sudah bertanya, sudah tahu, apakah engkau baca dan renungkan? Jangan cuma senang mengkritisi Alkitab. Jangan cuma senang meng-compare dengan kitab lain. Ini kayaknya nggak begini. Di kitab agama ini begini. Bagi saya, kita tidak hanya jadi kritikus Alkitab ya. Tapi biarlah kita jadi orang-orang yang menyembah Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci. Nah, satu istilah, nah kita coba masuk beberapa istilah kalau kita belajar tentang Alkitab. Salah satunya adalah istilah ini. Alkitab adalah wahyu Allah. Nah, kalau bahasa lainnya, kalau kita pakai wahyu, sebenarnya itu revelation ya. Memang kalau bahasa Indonesia tuh kata wahyu tuh kayaknya mistis ya. Gitu ya, wahyu. Tapi sebenarnya wahyu itu bicara tentang revelation. Sesuatu yang tadinya tertutup, lalu dibukakan, disingkapkan. Ya. Jadi, sebenarnya wahyu, ada kita kalau pelajari ya dalam materi begitu ya. Materi tentang agama Kristen atau belajar agama di SMA gitu ya, di buku Suluh Siswa dulu. Nah, maka kita akan melihat sebenarnya Alkitab itu adalah wahyu Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mewahyukan dirinya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dikenal. Kenapa? Bukan karena kita cukup pinter, kita pikir, wih pinter, saya akhirnya ketemu Tuhan. Tidak.
Tetapi kita meyakini Allah kita adalah Allah yang memperkenalkan diri. Allah yang reveal himself. Reveal his character to us. To human. Nah, makanya ada 3 agama besar yang percaya penyataan. Percaya wahyu ya, minimal 3 yang kita tahu besar. Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, makanya ini 3 agama yang seringkali disebut agama samawi. Agama yang meyakini Allah yang menyatakan diri. Yang lain-lain kan kepercayaan yang melihat manusia menemukan Allah. Tapi agama samawi, Allah yang menyatakan diri. Nah, ada 2 bentuk penyataan Allah. Yang pertama namanya wahyu umum. Allah menyatakan diri melalui mana? Melalui alam ciptaan. Jadi dari alam ini, misalnya kalau kita pergi ke laut, kita lihat air terjun, kita pergi ke pantai, ke gunung, kita tuh bisa tiba-tiba punya sense, wow ya, ini pasti ada yang cipta. Ini pasti ada yang atur. Wah, kalau alamnya saja begitu luar biasa, apalagi penciptanya. Jadi sebenarnya wahyu umum, kita bisa kenal Allah melalui wahyu umum. Maksudnya begini, kita bisa sadar, ya. Maaf, kalimatnya saya harus batasi karena beda ya. Dengan wahyu umum kita jadi sadar ada Allah. Melalui alam, melalui sejarah bahkan ya, sejarah yang terjadi waktu presiden yang memerintah Indonesia 32 tahun turun tahta ya. Turun dari jabatan ya, pas kan 20 Mei ya kalau kita peringati itu. Maka dikatakan apa? Tuhan yang menurunkan. Jadi kita tuh bisa melihat ketika ada peristiwa sejarah pun yang terjadi, ada tangan ilahi. Jadi wahyu umum membuat manusia tahu, sadar ada Allah. Tetapi kekristenan kita meyakini ada wahyu yang kedua. Namanya wahyu khusus. Bahwa Allah yang disadari tadi adalah Allah yang menyatakan dirinya melalui interaksinya dengan umatnya dalam diri Yesus. Dan itu yang dicatat dalam kitab suci. Nah, kitab sucinya yang kita terima sebagai Alkitab. Jadi, buat kita terima 2 wahyu. Nah, itu keyakinan Kristen. Kita terima wahyu umum. Semua agama juga terima wahyu umum. Tetapi, kita juga terima wahyu khusus. Ya, wahyu khusus di mana Allah yang kita bisa disadari itu atau kayak tahu, oh ada Tuhan, tetapi dia kemudian menyatakan dirinya secara khusus kepada umatnya di dalam diri Yesus, dan itu yang dicatat di Alkitab. Dan itulah yang kita yakini. Karena itu, wahyu khusus ini, Alkitab bukan cuma wahyu Allah, tetapi wahyu khusus Allah. Nah, ada kalimat lagi ya. Manusia butuh wahyu khusus untuk mengenal Allah dengan benar. Karena wahyu umum hanya membawa manusia sadar ada Allah, tapi belum kenal. Makanya tumbuh subur tuh politeisme. Politeisme itu menjadi bukti bahwa wahyu umum nggak cukup untuk menuntun manusia kenal Tuhan. Karena itulah ada wahyu khusus, dan kita meyakini bahwa Allah memberikan wahyu khusus kepada kita. Jadi Alkitab adalah wahyu khusus yang diberikan Allah supaya manusia bisa mengenal Allah dengan benar. Sekali lagi, wahyu bukan inisiatif kita, tapi inisiatif dari Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi apa maksud Alkitab diberikan? Kalau kita lihat secara sederhana ya ini, supaya manusia bisa kenal siapa Allah dan seperti apa Allah yang benar itu di antara berbagai Allah yang muncul karena wahyu umum yang hanya membawa manusia kepada kesadaran ada Allah. Makanya muncul politeisme, itu membuktikan bahwa manusia tahu ada Allah, tapi kemudian manusia mau cari tahu yang mana. Makanya masing-masing bikin caranya sendiri. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita melihat Allah menyatakan lebih khusus bahwa yang kamu cari tidak pernah kamu mendapati aku. Karena itu aku yang datang memperkenalkan diri dalam Yesus Kristus. Supaya manusia bisa paham, bisa kenal,
mengalami karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia. Dari mana kita lihat itu? Ya di Alkitab kita jadi tahu apa yang sudah Tuhan lakukan, khususnya dalam karya penyelamatan dalam Kristus, pengharapan apa yang ada dalam karya itu, dan bagaimana kita harus berespon. Ya. Nah, dalam kaitan ini saya mengutip kalimat pendeta John Stott yang berkata tentang penyataan diri Allah. Dia bilangnya begini ya dalam salah satu tulisannya, jika Alkitab adalah penyataan, ya, wahyu itu bisa dipakai istilah revelation, bisa dipakai istilah penyataan. Ingat ya, bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu terjemahan Inggris dari statement, tetapi revelation itu dipakai istilah penyataan. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, tentang pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Wah, saya kaget waktu baca ini ya. Bener juga ya. Kan Allah menyatakan diri. Saya nggak mau baca, saya nggak peduli, saya punya tapi juga nggak care-care amat. Berarti yang saya abaikan tuh bukan cuma bentuk fisik sebuah benda hitam kecil begitu yang namanya Alkitab begitu ya. Tetapi saya mengabaikan Tuhan yang memberikan itu. Wah, ini banyak mengubah saya teman-teman ya. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya, dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Jadi sekali lagi, bukan kita cukup pintar bisa kenal Allah, tetapi Allah lah yang terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti di akhir kalau ada kesempatan kita bisa tanya jawab. Baik, saya coba lanjut ke konsep berikutnya. Jadi ini namanya konsep penyataan, wahyu, revelation. Ada konsep kedua tentang inspirasi. Nah, ini memang istilah teologis ya. Jadi inspirasi itu bukan kayak saya lagi merenung, dapat inspirasi. Tetapi inspirasi itu diambil dari kata yang muncul di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Loh, tadi kita baca 2 Timotius 3 kok nggak muncul, Bang? Makanya karena itu munculnya di Alkitab bahasa Inggris ya. 2 Timotius 3 ayat 16, all scripture is given by inspiration of God. Lihat ya kalimatnya ya. Bahwa Alkitab itu, all scripture is given by inspiration of God. Bahasa Indonesia tadi menggunakan kata segala tulisan yang diilhamkan. Nah, kata ilham ini itu adalah inspirasi. Kira-kira bahasa Kristennya itu sebenarnya inspiration. Jadi inspiration itu apa? Allah menginspirasikan. Nah, ini menarik. Kenapa ada penginspirasian? Kenapa ada pengilhaman? Karena kekristenan percaya bahwa Alkitab itu ditulis oleh Allah. Karena kalimatnya menarik nih. All scripture is given by inspiration of God. Berarti siapa yang nulis? Ya, pengarang utamanya adalah Allah sendiri. Tetapi di dalam sejarah kita melihat Allah memakai berbagai macam orang, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam jenis tulisan. Wah, itu menarik. Kita tahu ya, Alkitab kita 39 PL, 27 PB. Bagaimana Matius menulis? Nah, kita menjelaskan secara teologis karena inspirasi. Jadi Allah mengilhami Matius untuk menuliskan. Demikian juga Markus, Lukas, kayak Musa tulis 5 kitab Taurat di Perjanjian Lama. Kita melihat Allah yang menginspirasikan. Nanti kalau bicara teori inspirasi ada lagi tuh sesinya ya. Karena banyak orang bertanya, bagaimana cara penginspirasian? Menarik sebenarnya. Kadang-kadang kita mungkin, saya jelasin sedikit ya. Teman-teman, jangan berpikir terlalu aneh bagaimana Alkitab dituliskan. Karena apa? Ada yang berpikir gini, oh kayak gimana Musa tahu waktu Allah mencipta pertama kali? Apakah Musa tiba-tiba dapat
inspirasi, lalu Musa lihat film di otaknya, film. Lalu Tuhan bilang, tulis, cepet mus, tulis, supaya sebelum lupa. Oh, hari pertama Allah ciptakan ini, hari kedua. Jadi Musa kayak nonton film, lalu kemudian dia tulis. Beberapa kita berpikir inspirasi seperti itu. Saya harus katakan tidak demikian. Teori inspirasinya apa? Tuhan memakai Musa yang hidup di masa yang lalu dengan kekuatan tradisi lisan. Kalau waktu dulu kan dari sebelum ada tulisan, mereka tuh terbiasa menceritakan turun-temurun kisah itu. Dan saya membayangkan ketika Tuhan bilang, ceritakanlah kepada anakmu terus turun-temurun. Jadi jangan heran orang Yahudi pada masa itu terbiasa dengan tradisi lisan. Nah, Musa dipilih Tuhan untuk menuliskan tradisi lisan itu. Jadi kalau kita perhatikan, itulah caranya Tuhan di masa itu. Dan ini berbagai cara luar biasa ya. Kalau kita perhatikan, the Bible has an amazing composition. Kita tidak mengatakan Alkitab kita ini tidak ada bagian manusianya. Karena kita sangat meyakini Allah bekerja, tetapi Allah bekerja melalui para penulis manusia. Makanya, amazing composition, bayangkan, Alkitab kita ditulis kurang lebih 1600 tahun. Ditulis lebih dari 40 pengarang atau penulis. More than over 40 authors. Ditulis di 3 benua yang berbeda. Kalau kita lihat pembagian benua ya, Asia, Afrika, Eropa, begitu ya. Toh, menariknya, ini membentuk sebuah cerita yang utuh. Wah, hebat banget teman-teman. Ini bagiannya Musa tulis bagian depan, nanti Yohanes tulis bagian belakang. Kan mereka nggak pernah rapat redaksi ya. Rapat redaksi, dipimpin siapa, lalu kemudian, Matius kau tulis bagian ini ya. Nanti kau tulis bagian ini. Jadi, waktu saya memperhatikan, sebenarnya melihat sejarah dan bagaimana kitab suci sampai kepada kita, bagi saya di situ justru luar biasa. Karena Allah bekerja melalui berbagai cara yang dia pilih, melalui berbagai macam orang. Makanya ada kalimat begini ya, ini sedikit kalau dibuat dalam gambar. The Bible contains 66 books, 39 PL, 27 PB. Dan tadi ya, ditulis dari segala macam, tahunnya beda. Dan yang menarik, different writers were used there. Ini hanya membuktikan bahwa pengarang utamanya satu, yaitu Tuhan. Makanya itu kalimatnya tadi ya. Segala tulisan diilhamkan Allah, diinspirasikan Allah. Allah menginspirasikan para penulis, menulis di berbagai zaman. Tetapi toh ceritanya sangat nyambung dari depan sampai belakang, hanyalah membuktikan kitab suci ini adalah firman-Nya Allah. Oke? Sekarang kita lihat bagian selanjutnya. Apa sih manfaat firman Tuhan? Dari ayat yang sama yang kita baca tadi ya, makanya saya sangat bersyukur melihat ayat yang penting ini. Kalimat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Masih ingat tadi? Paulus bilang, Timotius, dari kecil engkau sudah kenal kitab suci yang menuntun engkau kepada Allah. Lalu dia lanjutkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Lihat manfaatnya. Apa pertama? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan ya. Makanya ada Mazmur 119 misalnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman itu yang memberikan kepada kita pemahaman, pengertian, menjaga hidup kita, memperbaiki kelakuan kita. Makanya ketika engkau membaca dan merenungkan firman setiap hari, itu kalimat-kalimat yang pemazmur seringkali katakan, setiap hari aku merenungkan firman-Mu. Itu membawa hidup kita mengalami perubahan, makin serupa dengan Kristus.
Tapi kalau kita tidak baca kitab suci, kita nikmati hidup dalam dosa, ya jangan heran. Makin nikmat dengan dosa, makin malas baca kitab suci. Seorang anak remaja pernah datang sama Kak Alex, lalu dia bilang gini, "Kak, malas saya baca Alkitab." "Kenapa?" "Kayaknya tentang saya semua." Maksudnya apa gitu ya? Jadi mungkin dia dituding melalui baca Alkitab, kayaknya dikoreksi, jangan pornografi, jangan bohong, jangan. Jadi kayak dia bilang, ini tentang saya semua begitu. Saya bilang, ya bagus dong begitu ya. Gimana Kak? Ya tetap baca kitab suci. Ya, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Jadi jangan heran kalau kamu makin tidak baca kitab suci, tidak hidup dalam firman, ya kamu makin nggak suka dengan kebenaran, makin nikmat dengan dosa. Tapi kalau kamu makin dekat dengan firman Tuhan, maka dosa itu terlihat sebagai sesuatu yang harusnya nggak demikian begitu. Jadi tujuan pembacaan Alkitab kita bukan sekadar tamat, selesai, Kejadian sampai Wahyu, tetapi tujuan utama yang Tuhan sedang karyakan melalui firman-Nya dan kehadiran Roh Kudus adalah memberikan kepada kita pembaharuan hidup. Makanya saya senang dengan kutipan dari D.L. Moody berikut ya. Ada satu kutipan lagi D.L. Moody, dia berkata, "The Bible was not given for our information, but for our transformation." Kalau cuma sampai information, kita nggak beda sama Farisi. Jadi kita nggak baca Alkitab buat cerdas cermat Alkitab ya. Jangan begitu baca Alkitab buat cerdas cermat. Supaya kalau cerdas cermat saya bisa jawab semua. Di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Di mana Yesus mati? Di Golgota. Siapa nama saudara-saudara Yesus? Yohanes, Yakobus, misalnya Yakobus dan Yudas misalnya. Ada orang bisa begitu gampang dengan semua fakta dan informasi. Tapi hidupnya nggak berubah. Karena sikap hati waktu membaca hanya sekedar untuk menang cerdas cermat Alkitab. Bukan demikian. Ketika engkau membaca, merenungkan firman, biarlah kamu makin ditransformasi semakin serupa dengan Kristus, ya. Makanya ini terjemahan Indonesianya. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan, tetapi mengubah kehidupan. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Baca Alkitab. Kadang-kadang kalau bikin seminar banyak yang nanya, "Kak, gimana Kak? Saya bebas dari pornografi." Kasih tipsnya dong. Tipsnya apa? Jangan main laptop malam-malam. Ya kalau masuk kamar kalau udah ngantuk gitu. Bisa saya kasih banyak tips. Tapi tips yang pertama dan terutama, ingat kalimat Alkitab. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jaga sesuai firman Tuhan. Biarlah firman itu yang membuat kita makin sadar bahwa Tuhan, melalui firman ini saya jadi mengerti bahwa Engkau hadir. Engkau mengawasi seluruh hidupku. Karena itu di kamar saya yang paling gelap sekalipun, saya tidak akan menikmati pornografi. Karena saya tahu Tuhan hadir. Tahu dari mana? The Bible tells me so. Jadi ini yang kita perlu ingat. John Stott kembali katakan ya, beberapa kutipan saya ambil. We must allow the word of God to confront us. Kita mesti izinkan firman Tuhan itu untuk mengkonfrontasi hidup kita. To disturb our security. Untuk mengganggu, mengguncang keamanan kita. Apalagi itu kalau keamanan dalam dosa ya. Bisa nikmat banget menikmati dosa. Video porno nambah terus. Hati mungkin pendendam terus dipupuk. Tiba-tiba baca Alkitab. Harus mengampuni. Aduh. Biarkan firman Tuhan guncang hidupmu yang kau rasa, saya sudah secure nih. Saya memang begini bang, saya susah mengampuni, saya sulit untuk mengampuni. Firman Tuhan bilang harus mengampuni. Disturb our security, undermine our complacency, and to overthrow our patterns of thought and behavior. Kalau betul firman Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita, maka kita akan mengalami ya, bagian-bagian hidup kita kayak dipangkas dengan firman Tuhan. Dan dibangun semakin serupa dengan Sang Pemberi firman. Karena Dia rindu kita makin serupa dengan Dia. Nah, mungkin beberapa pertanyaan bisa muncul berkaitan dengan lalu bagaimana dong Alkitab kita kok sampai seperti bentuk yang kita punya. Kalau tadi abang bilang manusia yang tulis, tapi Tuhan penulis utamanya, Tuhan menggerakkan. Bagaimana dikumpulinnya bang?
Bukankah mereka nggak bareng-bareng gitu? Siapa editor utamanya begitu? Nah, di dalam gereja kita mengenal sebuah proses yang namanya kanonisasi. Kata kanonisasi atau kanon Alkitab, kanon itu sendiri dari bahasa Yunani artinya tongkat pengukur, standar, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana proses kanonisasi ini? Nah, di dalam sejarah gereja kita belajar. Makanya di dalam penghayatannya tidak dikatakan gereja menciptakan kanon, tidak. Tetapi dikatakan gereja menemukan kanon. Jadi kanon yang sudah ada berbagai tulisan itu, gereja kemudian dipakai Tuhan untuk menyatukannya menjadi sebuah kanon. Makanya bukannya dibuat oleh gereja, tapi ditemukan apa yang memang sudah ada di dalam berbagai generasi itu. Makanya proses kanonisasi itu disebut adalah proses seleksi yang dilakukan gereja, umat Allah, baik di PL maupun di PB, untuk mengenali, sekali lagi, bahasa teologi itu penting. Bukan menciptakan, bukan gereja bikin kanon, tetapi mengenali tulisan-tulisan yang otoritatif sebagai kanon. Prosesnya seperti apa? Kalau kalian baca sejarah gereja, prosesnya itu pakai proses yang panjang. Jadi gereja pun tidak buru-buru, mereka rapat tuh. Jadi jangan pikir rapat gereja baru ada sekarang. Pada waktu itu gereja kumpul ya. Salah satunya yang terakhir itu di Kartago. Di situlah tahun 397 gereja menetapkan ya, menetapkan apa yang dikenali sebagai kanon. Jadi tulisan-tulisan kanon ini jadi patokan untuk tindakan yang ada. Jadi pertanyaannya bagaimana nih proses kanonisasi? Memang kita tidak bisa banyak pelajari kanonisasi perjanjian lama. Karena apa? Teman-teman, perjanjian lama itu waktu zaman Yesus lahir sudah sama seperti yang kita punya. Ya, jadi Yesus sendiri tidak juga mempermasalahkan kanon perjanjian lama. Itu sudah ada sejak Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, orang Yahudi pun sudah mengenali kitab-kitab yang disebut sebagai kanon perjanjian lama. Bedanya sama kita adalah beda urutan. Jadi kalau kalian lihat kanon perjanjian lamanya orang Yahudi, itu sama kayak kita ya, mulai dengan Taurat, tapi kemudian dia masuk ke nabi-nabi dulu. Jadi urutannya agak beda dengan kita, tapi semua kitabnya sama. Makanya kitab PL orang Yahudi seringkali disingkat TNK. TNK itu dari mana? T-nya Taurat, Torah, N-nya Nevi'im, K-nya Ketuvim, TNK. Makanya biasa mereka karena tidak ada huruf hidup, mereka tambah huruf A. Makanya kitab PL namanya Tanak, TNK ditambah A, Tanak. Sementara kanon kita, PL Kristen, kita kronologis. Makanya sejarah dulu, lalu nanti ada puisi gitu ya. Lalu nubuat. Makanya selesainya kitab kanon PL di kitab Tawarik. Kalau kita selesainya di nabi terakhir, yaitu Maleaki. Nah, ini cuma masalah. Tapi waktu Yesus lahir sudah begini PL-nya. Dan itu proses yang terjadi di perjanjian lama, di mana diyakini Allah bekerja sehingga umat Allah meyakini inilah kanon perjanjian lama. Nah, mungkin yang lebih banyak pertanyaan buat kita, karena ini baru terjadi di kira-kira abad keempat, bagaimana dengan kanon perjanjian baru? Jadi, bagaimana teks-teks yang ditulis para rasul? Nah, kita akhirnya bisa melihat, paling tidak ini yang kita simpulkan. Seluruh teks asli perjanjian baru, kalau perjanjian lama bahasa Ibrani, sebagian kitab Daniel berbahasa Aramaik, tapi teks PB itu bahasanya Yunani, dan dokumen-dokumen yang ditemukan itu tertulis terpisah dari tahun 500 sampai 100. Kitab terakhir di PB kita, Wahyu. Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes meninggal kira-kira tahun 95. Berarti dia pasti menulis sebelum itu. Makanya diyakini seluruh perjanjian baru kita sudah selesai ditulis sebelum tahun 100.
Dan kemudian sudah merupakan kesatuan sebelum tahun 200. Tahu dari mana? Pelajari sejarah gereja. Jadi sudah ada bapak-bapak gereja yang membuat kanon-kanon itu. Dan akhirnya difinalkan dalam tahun 397. Jadi banyak kitab-kitab waktu itu banyak ditemukan. Tetapi kemudian mereka rapatlah tahun 397 untuk mengenali yang mana yang kanon. Loh, gimana bang prosesnya? Jadi waktu itu gereja-gereja sedunia yang ada waktu itu disuruh kumpul di Kartago. Disuruh bawa semua kitab yang mereka punya. Dan kemudian disitulah proses seleksi. Misalnya, apakah ada misalnya Injil? Sekarang kan ada Injil-Injil yang aneh-aneh itu ya. Injil Barnabas, Injil Thomas. Mungkin waktu itu ada juga. Tapi kemudian dilakukanlah sidang. Nah, ini dosen saya menceritakan sidangnya sih sangat kelihatan manusiawi ya. Gereja mana yang punya kitab Matius? Semua angkat tangan misalnya. Anggaplah mayoritas angkat tangan, berarti ya Matius diterima. Gereja mana yang punya Injil Thomas? Ya, dari 50 gereja ternyata yang punya cuma 2 gereja. Nah, itu langsung ditolak. Biasanya begitu. Tetapi apa yang jadi patokannya? Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini patokannya ini. Jadi tahu dari mana yang mana masuk, yang mana tidak. Selain suara mayoritas, karena berarti kalau mayoritas gereja punya itu adalah sesuatu yang memang disebarkan dan diterima secara umum. Ingat, waktu itu belum ada mesin fotokopi. Jadi kamu bisa bilang, bisa aja bang mereka tulis-tulis padahal nggak benar. Kalau kalian berpikir begitu, kalian nggak hidup di abad itu. Di abad itu sampai dia nyalin dan banyak gereja yang menyalin, berarti itu memang yang diyakini punya otoritas. Nggak mungkin cuma sekedar asal nyalin gitu ya. Nah, patokan pertama yang disebut apostolicity. Harus yang diterima perjanjian baru itu harus sumbernya dari para rasul. Bisa para rasul yang nulis sendiri, atau pembantu rasul yang menulis. Contohnya, Matius itu rasul. Injilnya diterima karena dia rasul. Lukas bukan rasul, tapi kenapa Injilnya diterima? Karena Lukas di dalam sejarah gereja diyakini sebagai pembantunya Paulus. Dia pun pernah bantu Petrus. Jadi sumber yang dibalik Lukas ada otoritas karena bersumber dari para rasul. Jadi makanya begitu misalnya disebut ada Injil-Injil yang mencatut nama rasul. Misalnya kayak gitu ya, Injil Thomas. Padahal Thomasnya sudah mati teman-teman ya, bukan Thomas yang tulis. Ingat ya, semua Injil-Injil palsu yang muncul sekarang, kadang-kadang kita orang Kristen, ada Injil Thomas, ada Injil Petrus. Teman-teman lihat penanggalannya. Itu rata-rata abad pertama. Padahal semua rasul sudah mati di abad pertama sebelum tahun 100. Jadi begitu kita lihat misalnya Injil Thomas itu abad 100 tahun 120-an. Ya udahlah, itu udah pasti bukan yang dianggap sebagai kanon, ya. Jadi apostolicity. Yang kedua universality. Ini yang Abang bilang tadi. Berapa banyak gereja yang punya itu? Dan yang terakhir adalah ortodoksi. Mengapa? Kalau dia masih ditulis di tahun 100 ke bawah, itu masih dekat dengan para rasul yang saksi matanya Yesus. Di abad pertama muncullah beberapa tulisan-tulisan yang bersumber dari ajaran-ajaran yang sesat. Dan ini sudah dikasih tahu sama Paulus, Petrus juga, Rasul Yohanes. Hampir semua rasul waktu nulis surat, dia bilang hati-hati sama ajaran sesat. Salah satu ajaran sesatnya itu adalah apa? Yang mengatakan Yesus itu cuma pura-pura jadi Allah. Jadi Yesus itu punya tubuh manusia yang kemudian dia bukan Allah. Sementara kita mengakui Yesus itu Allah dan manusia. Karena itulah muncul Injil-Injil yang cerita Yesus married lah, punya anak lah. Itu semua munculnya di abad sesudah tahun 100. Jadi begitu tidak sesuai dengan ajaran utama, biasanya itu langsung ditolak. Nah, jadi kira-kira begini ya. Nah, prosesnya ini saya yakin dalam kita memahami inilah cara Tuhan memimpin gerejanya.
Jadi gereja sekali lagi tidak menciptakan kanon, tetapi gereja menemukan kanon. Ya, nah itu mungkin secara sederhana yang abang bisa jelaskan. Kalau kalian mau tahu banyak, mesti cari literatur yang baik. Saya bisa rekomendasi beberapa. Hati-hati dengan internet. Kenapa? Beberapa orang menulis, termasuk Wikipedia, itu kan inputnya dari orang-orang yang tidak semuanya suka dengan kekristenan. Beberapa input di Wikipedia justru misalnya meragukan proses kanonisasi, mengatakan itu produk politiknya Romawi. Nah, kalau kalian baca seperti itu, makanya saya harus katakan harus masuk kembali kepada sumber-sumber Kristen yang terpercaya, yang memang menuliskan dengan baik. Dan ada banyak sekali buku seperti itu yang teman-teman bisa lihat, tapi maaf, memang sebagian besar dalam bahasa Inggris, ya. Jadi tentang kanonisasi dan seterusnya. Baik, abang berhenti di sini, dan saya harap kalau setelah ini ada yang mau tanya, saya persilahkan. Wah, menarik banget nih Bang Alex. Iya. Ininya apa, penyampaian firmannya aku jadi banyak tahu nih juga. Iya. Tentang bagaimana sih Alkitab kita ini selama ini dibuatnya tuh kayak gimana sih sejarahnya, kenapa bisa sampai seperti yang sekarang kita pegang. Bang, aku sebenarnya ada pertanyaan nih. Silakan, Dek. Terkait dengan kemarin itu aku baru kakak. Terus Iya. habis itu kita memang belajar dari MHB tuh Bang, tentang belajar firman Tuhan. Habis itu tuh ada metode kita untuk ber-PA. Iya. Nah, metode kita untuk ber-PA itu adalah salah satunya metode OIA nih Bang. Tentang observasi, interpretasi, sama aplikasi gitu. Nah, sebenarnya aku mau tanya gimana sih caranya kita bisa menginterpretasikan apa yang ada di Alkitab itu, atau membuat tafsiran secara benar gitu Bang. Karena kadang kita baca, tapi kita mungkin agak sulit ya untuk benar-benar memahami apa sih pesan yang mau disampaikan gitu. Mana ya Bang? Baik. Saya share screen lagi ya. Ini bisa satu sesi lagi, tapi saya singkat aja ya. Abang coba share slide ini. Teman-teman, kenapa kita harus menafsir? Banyak yang bilang Alkitab itu dibaca aja, kenapa ditafsir? Sebenarnya begini. Pertama, semua kita penafsir, sadar atau tidak. Kamu dan saya, kita ini penafsir. Lihat sesuatu kita nafsir, lihat apa kita nafsir. Begitu kamu baca Alkitab, orang itu menurunkan temannya. Masih ingat orang lumpuh punya teman 4, mereka buka atap, lalu kemudian mereka turunkan temannya. Begitu kamu baca, mereka menurunkan temannya dari atap. Apa yang muncul di benakmu? Pasti kita bayangannya rumahnya orang Indonesia ya. Rumah kita lah ya. Teman-teman coba lihat ya. Yang kalau rumah kan yang kita selama ini ngerti ya, rumah tuh yang begini kan. Nah, ini rumah nih. Ya. Kita orang Indonesia ngertinya rumah begini nih. Nanti pakai gunung belakangnya gitu ya. Jadi, ini pun kamu sudah menafsir. Jadi teman-teman mesti melihat bahwa sebenarnya setiap kita itu penafsir, sadar atau tidak. Jadi setiap kita tuh sedang menafsir. Jadi kita nggak mungkin nggak nafsir. Lalu yang kedua, Alkitabnya juga butuh ditafsir. Kenapa? Alkitabnya ditulis di sebuah konteks budaya tertentu. Jadi pertama, saya harus ingatkan, kalau takut salah tafsir, kuncinya bukannya tidak menafsir. Kenapa? Kan kita penafsir, nggak mungkin nggak menafsir. Jadi jika takut salah tafsir, kuncinya bukanlah nggak nafsir sama sekali, tapi belajarlah menafsir dengan benar. Nah, bagaimana menafsir dengan benar? Kita mesti ngerti dulu itu yang tadi abang jelaskan sebenarnya ya. Bahwa Alkitab, nah coba perhatikan gambar ini. Kalian dan saya paling kanan tuh, namanya contemporary reader. Lalu ada Alkitab, ada teks. Teks itu yang di tengah ya. Nah ingat, teks itu selalu bersama konteks. Pernah dengar istilah ini? Konteks ini apa? Ini bahasa Latin. Kalau kata kon itu berarti bersama. Jadi konteks, apa yang bersama dengan teks ini? Coba lihat yang tengah ya. Teks ini, ya. Teks ini bersama dengan siapa? Teks ini bersama dengan penulisnya, bersama dengan pembacanya. Jadi, saya yang sekarang ada di sini, waktu membaca teks ini gimana caranya?
Maka ada 2 langkah utama. Pertama, kamu mesti baca teks. Lihat ya arah saya. Kita mesti masuk baca teks dalam konteksnya dulu. Siapa yang nulis, kenapa dia nulis, siapa penerima pertama, kenapa dia terima, ada masalah apa sampai teksnya ditulis. Ingat ya, waktu itu kan nggak ada iseng-iseng tulis surat. Nggak gampang teknologi surat zaman itu. Jadi bukannya, aduh rindu nggak ada kerjaan bikin surat. Surat itu pasti ada tujuannya. Tujuannya terkait sama penerima pertama. Dan ingat, penerima pertamanya bukan kamu, bukan saya. Nggak ada surat kepada Alex, surat kepada siapa, POFEB. Nggak ada. Yang ada tuh surat Filipi, surat kepada Timotius. Jadi kita mesti belajar teks. Makanya langkahnya harus ini dulu. Masuk dalam teks, baca teks dalam konteks. Baru sesudah itu kita tarik yang kedua. Langkah kedua baru kita bawa ke hidup kita. Makanya teman-teman, selalu saya harus ingatkan gitu ya. Ini nih. Maaf, abang hapus dulu. Ini kuncinya, ber-PA. Jangan takut salah tafsir selama kamu ikutin langkahnya. Pertama, baca teks dalam konteks. Jangan langsung bawa ke hidupmu. Nanti bahaya gitu ya. Lalu yang kedua, sesudah ngerti teks itu dalam konteks, baru kita bawa ke hidup kita. Abang kasih contoh ya. Apa bahayanya kalau tidak ikuti langkah ini? Kalau kamu nggak lewatin prosesnya. Yang terjadi bukan teologi, nanti kamu cocokologi. Cocok-cocokin gitu ya. Nah, ini jadi bahaya. Makanya mesti mengerti nih, teks itu di dalam konteks pertama. Salah satu contoh mungkin saya kasih begini ya. Sebentar. Saya banyak contoh, tapi begini lah ya, waktu kan terbatas. Jadi gini. Wanita pakai kerudung. Ini teks, tapi ada konteksnya. Pada masa itu, perempuan itu yang dilihat dari ketertarikan seksual adalah rambut. Makanya Paulus bilang, perempuan kalau mau berdoa harus tutup kepalanya. Jadi kalau kita bawa langsung ke sekarang, kita bingung. Wih, mesti pakai jilbab semua. Bener ini, ada ayatnya loh. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Botak-botak deh sekalian gitu ya. Nggak boleh kata Paulus. Nah, kalau kamu langsung bawa teks ini sekarang, nggak lewat langkah pertama, kamu nggak baca dulu. Ada masalah apa sih dengan budaya waktu itu tentang rambut? Kamu langsung bawa ini ke hidupmu sekarang, bahaya kamu. Karena kita akhirnya tidak. Nanti sesudah kita pelajari teks dalam konteksnya, ternyata prinsipnya apa? Kalau ibadah harus sopan. Waktu itu sopannya dalam budaya mereka tutup kepala. Jadi yang kita tarik sekarang bukan tutup kepalanya. Kalau kamu nggak pakai langkah pertama, langsung langkah kedua, kamu akhirnya Kristen yang bertutup kepala, kira-kira begitu. Tapi karena kamu melalui tahapnya itu, oh begini toh maksudnya pada waktu itu, barulah kamu bawa ke konteks sekarang. Makanya nanti kalau sudah PA, ini langkah kedua ya. Coba abang kasih yang terakhir ya. Bagaimana menerapkan untuk situasi masa kini? Ini langkah kedua. Kalau sudah baca teks dalam konteks, maka perhatikan. Kalau situasinya sebanding, dulu sama sekarang sama situasinya, yang berlaku apa? Yang berlaku itu teksnya. Loh, apa sih bang maksudnya? Dengar dulu. Teksnya. Kalau situasinya tidak sebanding, yang berlaku itu prinsip teksnya. Coba. 1 Korintus tadi, perempuan harus bertutup kepala. Dengan sekarang, sebanding nggak situasinya? Tidak sebanding. Karena ternyata itu unik juga ya. Saya juga baru pelajari waktu itu. Daya tarik seksual tiap zaman itu beda-beda loh. Di zaman Paulus, daya tarik seksualnya itu rambut. Kita sekarang kan, maaf ya, ini buat yang perempuan soalnya. Maaf, belahan dada, perut gitu ya, paha gitu. Jadi, makanya kalau sekarang, mungkin kalau Paulus hidup sekarang, dia bilang tutup tuh, jangan pakai you can see, kira-kira begitu ya. Nah, kalau situasinya nggak sebanding, yang berlaku apanya? Jangan teksnya.
Karena kalau teksnya tadi bilang harus pakai tutup kepala, maka bukan teksnya yang harus berlaku, tetapi prinsip teksnya. Nah, makanya di dalam gereja selalu jadi pertanyaan gitu. Yang mana teksnya, yang mana prinsip teksnya. Contoh, ini lihat. Kalau kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesama manusia. Dulu sama sekarang, sama kan? Situasinya sebanding. Nggak ada bedanya. Jadi yang berlaku mana? Teksnya, bukan prinsip teksnya. Tapi coba ini. Ini ayat loh, ini teks loh. Jangan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambut jangan berkepang-kepang. Jangan pakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ini yang berlaku teksnya atau prinsip teksnya? Kalau teksnya mesti begini kamu. Ya, karena waktu itu memang, sekali lagi, rambut itu daya tarik seksual. Hanya pelacur yang mengurai rambut di depan umum. Kalau anak POFEB ibadah itu banyak banget pelacur kalau pakai ayat ini sekarang. Makanya yang berlaku adalah prinsip teksnya. Nah, karena itu selalu lakukan 2 langkah. Pertama, baca teks dalam konteks, ketemu prinsipnya, baru lihat ini situasinya sebanding nggak. Kalau sebanding, yang berlaku teksnya. Kalau nggak sebanding, prinsip teksnya. Tapi abang harus jujur mengatakan, gereja suka berantem soal ini. Karena tiap gereja bilang, ya ini teksnya, ini prinsipnya. Contohnya ini. Ayo, makanan halal haram. Ada loh ayatnya, tidak boleh makan yang berkuku belah. Oh ini, sorry, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya ini. Jadi ada teksnya. Tapi kita semua makan babi sekarang. Terus kita bilang, oh ini prinsipnya sih. Tapi ada gereja yang nggak boleh makan babi. Kenapa? Ada ayatnya. Nah, jadi kira-kira kekristenan itu kadang-kadang berantemnya soal hal-hal kayak gitu. Tapi itulah realitanya. Teman-teman harus ngerti ya. Waktu baca Alkitab, ingat. Alkitab diberikan Allah dalam sebuah budaya. Mungkin itu. Sorry, panjang ya. Makasih banget, Bang. Udah jelas banget nih. Thank you. Membukakan juga ke kita. Oh ya, teman-teman yang lain yang mau nanya boleh nih. Kita masih punya waktu. Ada kira-kira teman-teman yang mau nanya lagi ke Bang Alex? Bang, saya mau nanya, Bang. Iya, Dek. Silakan. Alkitab tuh kan tadi katanya ada sidang dan dipilih-pilih gitu ya kitabnya. Masuknya untuk ke Alkitab tuh yang mana aja gitu ya. Itu kenapa harus dipilah-pilah gitu. Sedangkan yang tadi aja, maksudnya, ini tolong kalau salah dikoreksi ya, Bang. Maksudnya dulu aja, maksudnya sekarang aja udah ada kayak yang tadi, kuku itu yang boleh makan babi atau enggak, terus yang pakai kerudung boleh harus atau enggak, gitu aja. Di zaman sekarang aja masih ada kayak pandangan yang berbeda gitu. Gimana zaman dahulu gitu, apalagi zaman dahulu yang menentukan masuk Alkitab yang mana ya dan mana yang tidak. Terus juga kayak maksudnya kan tadi katanya ada yang sesat ya, bisa aja ada yang sesat gitu. Tapi juga di Alkitab tuh kadang ada beberapa yang kayak agak kurang nyambung gitu, kayak menurut saya kayak apa maksudnya, misalnya kayak Tuhan Yesus dari kecil terus langsung jadi gede gitu, terus kayak gak ada cerita pas masa kecilnya, atau yang kayak Yusuf juga tiba-tiba kayak udah gak diceritain lagi, kayak maksudnya kayak kurang lengkap. Dan itu maksudnya ceritanya kan itu memang pasti bukan yang zaman 100 abad yang tadi abang bilang ya kalau nggak salah. Kayak kenapa nggak ada, kayak nggak dimasuk. Ya, thank you. Sebenarnya ini butuh penjelasan yang panjang karena saya pikir kita punya asumsi waktu bicara Alkitab. Jadi saya nggak tahu apa asumsimu, Dek. Apakah karena seperti itu jadi ini nggak layak dipercaya? Ngapain harus dimiliki? Kenapa harus diterima? Begitu ya. Saya nggak tahu asumsimu dan saya juga nggak mau menghakimi asumsimu. Tetapi saya hanya ingin ingatkan begini. Di dalam proses Alkitab diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu saya sangat melihat Tuhan tidak bekerja dengan cara yang seolah-olah, maaf ya, di kepercayaan tertentu kan dia meyakini turun dari langit. Sehingga karena turun dari langit kayak unquestionable.
Nggak boleh ditanya-tanya. Kenapa? Itu dari langit turun. Tuhan sendiri yang tulis gitu. Tuhan cuma tahu satu bahasa. Dia tulisnya dalam bahasa itu misalnya. Nah, buat kita, Alkitab kita sangat terbuka untuk di-question. Nah, sebenarnya biasanya saya bawakan sesi ini bisa 2 kali 1,5 jam ya, karena menjelaskan bagaimana proses, ada yang namanya proses transmisi. Itu yang tadi ya, misalnya kenapa nggak masuk, kenapa ini, dan seterusnya. Itu semua ada prosesnya, dan saya melihat Tuhan sangat manusiawi prosesnya. Tetapi kalau kita pelajari, kita hanya bisa berkata ini pasti tangan ilahi. Kalau saya bicara secara sederhana seperti itu. Karena itu, semua prosesnya bisa di-trace back. Nah, di dalam kita melihat kenapa ada pilah dan pilih. Satu sisi yang menarik adalah Alkitab itu memang secara jujur bicara secara selektif. Ini ada hal yang selektif sekali. Misalnya tidak semua tentang tokoh tertentu dituliskan semua. Kenapa? Karena mungkin buat penulis tidak terlalu penting bagian itu. Jadi, ya kadang-kadang kalau mau bicara sederhananya ya, yang setebel ini aja kita nggak baca, apalagi ditambah detailnya. Semua detail banget, aduh tambah nggak baca kita ya. Tapi menariknya begini, Alkitab bukan buku sejarah. Karena itu tidak perlu mencatat semua sejarah. Alkitab bukan buku ilmiah. Karena itu tidak mesti mencatat semua fakta ilmiah. Bahkan beberapa dianggap nggak ilmiah. Masa Yesus ngomong, angin bertiup dari mana dia datang, kita nggak tahu kemana dia pergi. Loh, Yesus apa nggak ngerti fisika? Angin bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Tetapi Alkitab adalah buku tentang keselamatan. Jadi ada beberapa asumsi kita yang mesti clear. Di dalam hal keselamatan, Alkitab tidak mungkin salah. Karena itu, kita menghayati di dalam proses sejarah Tuhan menjaga begitu rupa. Dan bahkan, nah ini yang menarik ya, proses transmisi itu bisa ditelusuri. Para ahli-ahli yang melihat transmisi, karena apa? Nggak ada mesin fotokopi waktu itu. Dan kamu mesti mengerti juga bahwa jarak antara abad pertama dengan tahun 397 ketika kanon itu difinalkan, itu tanda kutip. Memang sudah ganti generasi, tetapi belum jauh-jauh amat. Kalau kita lihat, kenapa akhirnya ada 3 patokan tadi? Apostolicity, Universality, sama ortodoksi. Itu masih bisa ditelusuri keajaran utama. Dan itu semua dalam sejarah gereja bisa kita pelajari. Jadi saya harus katakan di balik asumsi-asumsi yang mungkin karena kita juga belum paham betul sejarah gereja, saya pikir saya juga, teman-teman, saya tiba pada keyakinan seperti ini juga setelah belajar ya. Abang juga nggak mau cuman kata orang. Tapi waktu saya pelajari, ya benar juga ya. Ini satu hal yang sangat-sangat real. Dan itu bisa ditelusuri. Kalian mau tahu, naskah Alkitab Perjanjian Baru itu di Museum of London, itu ribuan naskah. Jadi kalau bilang dipalsukan, diganti, itu bisa ditelusuri, itu ribuan naskah. Sementara, kita tuh sangat yakin ada orang namanya Plato pernah hidup, Socrates pernah hidup. Kalau kalian ahli naskah kuno, naskah tentang Plato dan Socrates tidak sampai 100 naskah. Silakan nanti bisa telusuri. Nggak sampai 100 naskah. Alkitab tuh ribuan loh naskahnya ya. Salinannya itu ada gitu. Jadi memang kalau bicara historicity pun, wah itu menarik lah untuk teman-teman nanti pelajari. Nah, jadi saya mengusulkan untuk teman-teman yang tertarik belajar lebih lanjut untuk akses beberapa website yang baik. Yang salah satunya mungkin kalian ke Third Millennium Ministry. Itu bisa dijelaskan lebih kronologis lah ya. Nah, abang kan waktunya terbatas. Tapi saya cuma ingin ingatkan proses itu tuh walaupun manusiawi, tapi Tuhan berkarya di situ. Dan mirip kayak begini ya. Saya nggak tahu, anggaplah kalian orang Batak ya misalnya. Yakin kau manulang? Iya, dari mana kau yakin? Kau pernah tanya opungmu? Kau pernah tanya opung punya opung? Kau pernah tanya opung punya opung punya opung punya opung? Ada naskahnya nggak bahwa kau manulang?
Yakin nggak? Jadi kadang-kadang untuk kemargaan kita aja, kita yakin banget gitu. Padahal nggak ada dokumennya, nggak ada apa. Alkitab itu banyak banget loh proof sejarahnya ya. Nanti kalian bisa cari lah, dalam arti lihat naskah ini ribuan. Tapi masih banyak orang yang skeptis terhadap Alkitab. Hanya karena mungkin kita lack of information. Jadi saya juga tidak mau buru-buru mengatakan mesti yakin banget sekarang. Tapi mari berjalan dan cari informasi itu. Karena sebenarnya banyak hal dalam hidup ini kita terima tanpa kita benar-benar menggumulinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kayak misalnya gini. Di abad keempat itu, tahun 397 waktu mereka rapat, itu tuh memang sudah ada tradisi di mana kitab-kitab suci itu dibacakan. Nah, makanya tadi kalau lihat presentasi saya, sebenarnya di dalam abad pertama sudah ada kanon. Kanon-kanon awal itu sudah muncul. Jadi bukan mendadak tek 397 langsung rapat mana, berapa banyak yang punya. Tapi sebenarnya sudah ada usaha di situ, ya. Nah, itu yang kalian nanti bisa lihat di sejarah gereja. Saya punya slide-slide-nya, cuman waktu kita pasti terbatas sih untuk hal itu ya. Mungkin itu dulu. Oke, Terima kasih, Bang. Sama-sama, Dek. Jangan berhenti belajar ya. Bang, ini ada pertanyaan terakhir nih, mungkin dari Rachel di chat. Saya ingin bertanya, Bang, mengapa ada perbedaan antara kitab-kitab yang diterima oleh Kristen dan saudara kita yang Katolik ya, Bang? Terima kasih, Bang. Nah, ini lagi another big session ya. Silakan cari sejarah, tapi Abang harus jelaskan secara sederhana begini. Gereja memegang kanon, karena kanon itu dianggap sebagai keputusan tertinggi konsili maksud saya. Gereja memegang konsili, karena konsili itu dianggap sebagai keputusan terbesar atau tertinggi gereja pada masa yang lalu. Nah, konsili-konsili ini, kalau kalian lihat waktu itu, dua center gereja ya. Ada dua center gereja. Satu di barat, yaitu di Roma. Satunya di timur, di Konstantinopel. Nah, jadi kalau konsili itu sebenarnya gereja barat sama timur tuh kumpul. Kadang-kadang kumpul di barat, kadang-kadang kumpul di timur. Dan mereka rapat dan kemudian meyakini lalu pulang masing-masing. Begitu ya. Nah, di dalam sejarah gereja, kemudian terjadi perpecahan besar dalam gereja. Yaitu tahun 1054. 1054 terjadi perpecahan besar antara gereja barat dan gereja timur. Akhirnya gereja barat dengan pusat di Roma menjadi gereja Katolik Roma. Nah, Martin Luther ada dalam sejarah itu. Kita semua gereja, kalau kalian gereja Protestan, gereja Katolik, kita semua ada dalam arus gereja barat. Kalau kalian gereja Ortodoks, gereja timur, nah itu beberapa di Jakarta sudah ada ya. Itu kalian ada di arus timur ya. Nah, tahun 1517, gereja barat pecah lagi karena reformasi Martin Luther. 1517, pecah lagi gereja barat karena reformasi Martin Luther. Dan Luther waktu itu sebenarnya tidak mau keluar dari gereja Katolik. Luther tuh tidak pernah berniat sebenarnya untuk mendirikan gerakan Protestan. Ya, Protestan itu bukan tukang protes ya. Kalau kalian mengerti adalah Protestanum. Pro-Testament. Kembali kepada Testament, kepada Alkitab. Karena waktu itu tradisi sudah sangat mewarnai. Nah, di dalam beberapa ajaran tradisi yang gereja Katolik biasakan pada waktu itu diprotes Luther. Dan waktu diprotes itu, kemudian gereja Katolik kebingungan begitu ya. Karena banyak orang akhirnya mulai tercelikkan. Ingat, waktu itu Alkitab cuma ada dalam bahasa Latin. Jadi kalau orang ke gereja waktu itu dengar khotbah bahasa Latin, Alkitabnya bahasa Latin, jadi cuma orang yang berpendidikan yang bisa ngerti. Makanya proyek pertama Luther, begitu dia melakukan reformasi, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Luther tuh memberi akses orang bisa membaca kitab suci. Makanya ditambah dengan kemajuan mesin cetak, maka Alkitab bahasa Jerman sehari-hari pertama Luther di tahun 1519. 2 tahun ya. Reformasi 1517,
Alkitab 1519. Dan waktu itu Luther dikejar-kejar. Dan akhirnya ketika Paus Leo mengeluarkan ini ya, dalam pelariannya Luther itu, dia kemudian dapat banyak dukungan. Sehingga akhirnya terbentuklah gerakan Protestanisme. Nah, Protestan ini kembali kepada kitab suci. Kitab sucinya yang mana? Yang sesuai dengan tahun 397 hasil konsili Kartago. Yang menetapkan kanon 39 PL 27 PB. Nah, di dalam tahun pelarian Luther itu, salah satu yang Luther kritik adalah beberapa tradisi yang tidak punya dasar Alkitabiah. Nah, di dalam kebingungan gereja Katolik, maka gereja Katolik kemudian mencoba mencari literatur-literatur yang lama. Ada, jadi kalau kalian nanti pelajari sejarah gereja, ada literatur antara PL sama PB. Jadi ada literatur antara PL sama PB yang disebut apokrifa. Itu pada masa Yesus pun ada. Kan apokrifa itu sudah ada pada masa itu. Nah, yang menarik apokrifa ini, Yesus dan generasi Yesus, orang-orang Yahudi pun sudah tahu itu boleh dibaca tapi bukan kanon. Karena kanon PL pun di zaman Yesus seperti yang abang bilang tadi, sudah 39 kan? Nah, tetapi kemudian ada satu masa banyak orang menulis tulisan-tulisan di luar kanon yang menceritakan baik itu mungkin sejarah atau hal lain. Tetapi gereja pada waktu itu pun tahu itu bobotnya bukan kanon. Nah, di tahun 1546, dalam kekalutan gereja Katolik mencoba melihat tradisi-tradisi yang tidak ada dasarnya, yang tidak sesuai dengan kitab suci, akhirnya gereja Katolik melakukan konsili di kota Trent, di Trente, ya. Di tahun 1546, gereja Katolik kemudian mengambil kitab apokrifa ini, karena menariknya, ternyata apokrifa ini ada beberapa ajarannya yang mendukung tradisi pada waktu itu. Diambillah itu. Contohnya, di dalam kitab-kitab apokrifa itu ada tentang api penyucian, ada tentang mendoakan orang mati. Makanya di dalam tradisi Protestan itu nggak ada. Ya. Tapi itu ada di dalam tradisi yang ada di apokrifa. Diambillah itu, dan gereja Katolik tahun 1546 di kota Trent menegaskan adanya kanon kedua, yaitu Deuterokanonika. Nah, kanon kedua itu dimasukkanlah di dalam antara PL dan PB. Karena itu masih dianggap bagian dari PL sebenarnya. Tetapi, sekali lagi, itu kitab-kitab yang memang tidak dianggap sebagai kanon. Bahkan oleh orang Yahudinya, dan bahkan tahun 397 waktu rapat, tidak dianggap kanon juga. Yang diterima itu 39. Nah, kenapa kita beda? Gereja Protestan tetap pegang konsili 397. Gereja Katolik pegang konsili mereka di kota Trent. Waktu itu kan udah pisah, jadi Protestan nggak diajak ya. 1546 Deuterokanonika. Ada beberapa ciri tulisan Deuterokanonika yang ternyata memberi dukungan kepada beberapa tradisi yang tidak ada di dalam kitab suci yang diterima tahun 397. Nah, itu realitas sejarah. Dan itu, ya, kalian, ini saya versi singkatnya ya. Versi panjangnya nanti kalian bisa cari di literatur yang baik. Mungkin itu ya. Thank you. Terima kasih, Bang.